Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan, dapat mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Dan yang kita lakukan saat ini yaitu belajar dari rumah, ya. Kemudian kita juga berharap, kita juga berdoa semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit, terutama yang sekarang ini lagi panas-panasnya, ya, lagi hot-hotnya, yaitu virus corona. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, ya, yaitu tentang bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ya, pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, ya, yang pertama adalah sifat-sifat eksponensial. Kemudian yang kedua adalah grafik fungsi eksponensial. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah ini, yaitu yang C, yaitu tentang persamaan dan persamaan eksponensial. Tetapi yang kita bahas terkhusus untuk hari ini itu adalah persamaan eksponensial. Baik, yang pertama adalah persamaan eksponensial. Nah, apa itu persamaan eksponensial? Persamaan eksponensial itulah persamaan yang pangkatnya itu berbentuk variabel. Berbentuk variabel. Variabel di sini bisa berupa X, bisa berupa Y, bisa berupa A. Pokoknya simbol-simbol itu yang bisa kita nyatakan sebagai suatu variabel. Kemudian variabel, ya, itu dapat terletak di eksponennya, di pangkatnya itu, atau di bilangan pokoknya. Ya, jadi variabel itu bisa terletak di eksponen atau di bilangan pokok. Jadi bisa berada di sini, bisa berada di sini variabel itu. Ya. Kemudian persamaan eksponensial itu mempunyai beberapa bentuk persamaan dan juga memiliki penyelesaian yang berbeda-beda pula. Ya, jadi ada bentuk persamaan yang bermacam-macam, maka penyelesaiannya juga ikut bermacam-macam. Jadi tidak boleh satu bentuk persamaan diselesaikan dengan satu cara saja, tidak, tetapi ada caranya tersendiri, ada caranya masing-masing. Ini yang pertama, ini adalah ini, ya, yang A, yaitu persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Ya, ini bentuk yang pertama. Ini bentuk yang paling simpel, yang paling sederhana. Nah, berarti kalau begitu, karena dia merupakan bentuk yang paling sederhana, maka penyelesaiannya pun juga sederhana. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m,
di mana A itu harus lebih daripada 0, berarti harus positif ya, nggak boleh negatif, karena harus lebih daripada 0. Dan A ini tidak boleh 1. Jadi A itu harus positif dan A tidak boleh 1, berarti boleh 2, 3, ya bisa setengah, nggak apa-apa, ya kan? Boleh setengah atau seperempat boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan 1. Maka berlaku hubungan fx sama dengan m. Nah, ya, jadi bentuk yang pertama seperti ini. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Baik, kita akan bahas contoh bentuk yang pertama ya. Jadi bentuk yang pertama itu adalah ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Ya, maka selesaikannya fx sama dengan n. Nah, contoh, misalkan di sini contoh satu ya, 3 pangkat x dikurang 7 sama dengan 1/9. Ditanyakan apa? Ditanyakan berapakah x-nya. Share ya kan? Share. Perhatikan bahwa di bentuk umum ini ya, bisa pangkat sama dengan pangkat, syaratnya ininya harus sama, harus sama ini. Jadi A-nya sama, artinya bilangan pokoknya itu sama. Nah, kalau kita perhatikan di contoh ini, ininya 3, ininya 9, berarti belum sama ya. Berarti harus kita samakan dulu. Nah, yang mana yang bisa kita samakan? Ya tentunya yang ini, yang 9 ini. Kenapa? Karena dia bisa kita ubah ke bentuk bilangan pokok 3. Caranya bagaimana? Kita ubah ke bentuk pangkat. Berarti 3 pangkat X dikurang 7 sama dengan, ini 3 pangkat berapa? Ya 3 pangkat 2. Apakah boleh X kurang 3, maaf, X kurang 7 sama dengan 2? Tidak boleh. Kenapa? Karena ingat ini, bilangan pokoknya itu harus sejajar. Berarti kalau begitu, 3 X kurang 7 sama dengan 3. Ini kan di bawah posisinya. Ini kalau kita naikkan ke atas jadi min 2. Nah, kan dia sudah sama, ya kan, posisinya, maka kita peroleh X kurang 7 sama dengan min 2. Min 7-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi X sama dengan min 2 tambah 7, maka X sama dengan berapa? 5. Nah, itu caranya ya, menentukan X untuk persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat N. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti diajukan di kolom komentar ya. Nanti akan Bapak upload di YouTube ini sebagai video pertama Bapak mengajar ya secara online gitu loh. Nah, ada lagi bentuk yang lain, contoh yang lain.
Contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini yang bagaimana? Misalkan ini ya, Bapak pilihkan yang biasa saja, yang sederhana saja, tidak susah-susah Amir ya, susah-susah amat. Nah ini 2 pangkat 5x tambah 7 sama dengan 8x kurang 3. Perhatikan di sini, jadi bentuknya yang nomor 2 ini sama ya. Yang nomor 1 sama, kenapa? Karena dia belum sama bilangan pokoknya. Ini 3, ini 9, ini 2, ini 8. Berarti harus samakan dulu. Ya, berarti answer ya, berarti 2 pangkat 5x tambah 7 sama dengan ini 2 ya. 2 pangkat berapa sama dengan 8? 2 pangkat 3. Ya kan? 2 kali 2 4, 4 kali 2 lah 8. Pangkat x kurang 3. 2 5x tambah 7 sama dengan apa? 2, ini kalikan ya, kalikan keluar. 3 kali x, 3x, 3 kali min 3, min 9. Sama sudah ya, nih. Sama. Jadi, 5x tambah 7 ya, sama dengan 3x kurang 9. Kita kelompokkan jadi satu yang sejenis ya, yang sama bentuknya kita jadikan satu ruas. Nanti ini yang 3x kita pindah ke sebelah kiri, yang 7 pindahkan ke sebelah kanan. Maka 5x kurang 3x sama dengan min 9 kurang 7. 5 kurang 3 berapa? 2 ya, 2x. Nah, min 9 kurang 7 berarti 16 ya, min 16. Nah, berarti x sama dengan min 16 per 2 sama dengan min 8. Nah, itu udah menyelesaikannya. Ini bentuk yang pertama atau bentuk yang paling simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang persamaan eksponen atau persamaan berbentuk pangkat ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah membahas tentang bentuk yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Sementara yang kedua atau yang ke B yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Berbeda ya bentuknya antara A sama B. Kalau yang A ini perhatikan bahwa eksponennya atau pangkatnya itu semua memuat variabel ya ini memuat variabel. Sedangkan yang ini salah satunya memuat variabel tapi yang lain tidak memuat variabel. Artinya tidak memuat variabel itu berarti dia berupa konstanta atau angka. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, perhatikan syaratnya sama ya seperti yang A. A itu harus lebih dari 0, artinya A itu harus positif. Dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Maka berlaku fx sama dengan gx.
Jadi berlaku fx sama dengan g. Jadi syaratnya itu perhatikan bahwa bilangan pokoknya itu harus sama. Maka boleh fx sama dengan gx. Tapi kalau belum berarti kita harus samakan dulu. Nah, bagaimana contoh penyelesaian atau contoh soal untuk bentuk yang B ini? Baik, kita akan bahas contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada contoh 2, jadi ada 3 buah contoh. Nanti Bapak bahas 2, nanti satunya silahkan kamu coba sendiri ya. Jadikan tugas untuk dikerjakan di buku tugas. Baik, yang Bapak bahas di sini yang A ya, A sama C. Sedangkan B-nya nanti silahkan kamu coba sendiri. A 9 pangkat X pangkat 2 tambah X sama dengan 27 X pangkat 2 dikurang 1. Jadi pangkat berpangkat lagi. Juga sama ya, pangkat berpangkat lagi. Tapi walaupun bentuknya seperti ini ya, penyelesaiannya tidak terlalu susah. Yang penting kalian paham bagaimana konsep penyelesaiannya. Baik, itu. Yang A. 9 X pangkat 2 tambah X sama dengan 27 pangkat X pangkat 2 kurang 1. Kalian perhatikan bahwa di sini itu bilangan pokoknya ya, itu tidak sama. Maka kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Nah, kita ubah bilangan pokoknya itu ke bilangan prima yang paling kecil yang bisa mencakup 3. Berarti kan 3 pangkat berapa gitu. Kalau 2 kan nggak mungkin. Berarti 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 9 toh. Pangkat X pangkat 2 tambah X. Ini di sini sama juga ini. 3 pangkat berapa sama dengan 7? Ya, 3 pangkat 3. Pangkat X pangkat 2 kurang 1. Nah, sekarang perhatikan ini pangkat yang dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung ya. Kita kalikan juga sama ya, yang dalam kurung dengan yang di luar kita kalikan, jadi 3 2 kali X pangkat 2 2X pangkat 2 tambah 2 kali X 2X sama dengan 3 kali X pangkat 2 3X pangkat 2 dikurang 3 kali 1 3. Nah, ini sudah sama ya, sudah sama, berarti pangkatnya 2X pangkat 2 tambah 2X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 3. Kita perhatikan di sini bahwasanya ini berupa bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau kita olah sedemikian rupa menjadi bentuk seperti ini. 2X pangkat 2 yang ini pindah kan, tapi dikurang 3X pangkat 2 ini tetap ya, ditambah 2X ini kita pindah juga, itu tambah sama dengan
Nah, ini kan 2 kurang 3 kan min X. Tetap ya, tambah 2X, 3, sama dengan 0. Ini ada minnya ini. Nah, untuk menghilangkan min ini, kita kalikan dengan min 1. X pangkat 2, jadi negatif ya, berubah dia. Jadi positif, apa? Jadi negatif. Nah, setelah seperti ini, baru kita faktorkan. Ingat ya, kalau berbentuk X pangkat 2 seperti ini, maka untuk mencari X-nya harus difaktorkan. Faktorkan seperti ini, sini X, sini X. Kita tinggal isi di sini berapa angkanya, ya. Caranya kan gampang, dikali sama dengan min 3, ya. Min 3 ditambah sama dengan min 2. Berarti kalau gitu angkanya yang di sini 1 sama 3. 1 kali 3 kan 3. Kemudian tandanya sini min, berarti yang mana yang negatif, berarti yang negatif di sini. Sini yang positif. Ya. 1 kali min 3 min 3, 1 kurang 3 min 2. Tapi di sini plus 1, di sini min 3. Nah, bagaimana kalau seandainya tertukar, min 3 di depan, plus 1 di belakang, tidak jadi masalah, ya kan? Yang penting tandanya itu tidak tertukar. Di sininya min, di sininya plus, nah salah itu. Ya. Jadi tandanya ketukar, sininya min 1, sininya plus 3, itu salah. Tapi kalau cuma tertukar tempat saja, tapi tanda sama, itu tidak jadi masalah. Berarti X-nya yang pertama sama dengan min 1, ya kan? Yang kedua X-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya itu ada 2, yaitu X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Oke, cukup jelas ya jelasin Bapak. Jadi kalau belum jelas, silahkan tinggalkan komentar ya di kolom komentar. Kemudian yang B tidak bawa bahas, yang bawa bahas yang C ya. Yang B berarti kerjaan kamu di rumah. Oke, bahas itu adalah contoh yang C ya. Kalau yang B berarti silahkan kamu kerjakan sendiri di rumah, kerjakan sendiri jadi bertugas karena bentuknya mirip dengan yang A. Ini yang C, answer ya, jangan lupa answer. Answer fungsinya untuk membatasi antara mana soal, mana jawaban. Jadi kalau tidak ada answer ini, berarti dari sini sampai kemana pun tulisanmu itu semuanya soal, ya. Kalau tidak ada tulisan answer atau jawaban sebagai pemisah, gitu ya. Jadi harus ada answernya. Nah, bentuk yang C ini beda dengan yang A dan B ya. Jadi di sini ada akarnya. Nah, akar itu harus kita ubah ke bentuk pangkat ya. Jadi akar pangkat X tambah 2 jadi 8 sama dengan akar pangkat X kurang 4 akar 32. Jadi kalau kita ubah ke bentuk pangkat berarti 8. Kan 8 pangkatnya berapa? 1 toh, ini 1 per ini per yang pangkat luar tanda akar X tambah 2 sama dengan sama ini 32 per 1 toh per X kurang
4. 8 sama 32 harus kita sederhanakan ke bentuk 2 ya, ke bentuk bilangan pokok 2. Berarti 2 pangkat 4 ya. Pangkat 1 per X tambah 2 sama dengan 2 pangkat berapa ini? 5 ya. Pangkat 1 per X kurang 4. Kita kalikan berarti 2 pangkat 4 per X tambah 2. Ini kita kalikan 4 dengan 1 ya, jangan 4 dengan X tambah 2, lain ya. Kalau kamu kalikan dengan X tambah 2, salah itu. 2 pangkat berapa? 5 per X kurang 4. Sudah sama. Jadi 4 per X tambah 2 sama dengan 5 per X kurang 4. Ini kita kali silang. Silang ya. Berarti 4 dalam kurung X kurang 4 sama dengan 5 dalam kurung X tambah 2. 4 kali X, 4X. Ini 16. Ini 5X. Tambah 5 kali 2, 10. Tidak luas ya. 4X kurang 5X sama dengan 10 tambah 11. Ya, min 16 bisa jadi plus 16. 4 kurang 5 min X. 10 tambah 16, 20. Nah, berarti X sama dengan min 20. Nah, selesai. Jadi begitu penyelesaiannya ya. Jadi gampang sekali. Penting kalian paham konsepnya, kalian paham aturannya. Insya Allah kalian tidak akan mengalami itu kesusahan. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Atau silahkan kamu tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan persamaan eksponensial. Ya. Jadi yang akan kita bahas ini adalah yang C, yaitu bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bisa kita perhatikan di sini bahwasanya bilangan pokoknya ini berbeda ya. Ini berbeda, yang ini A, yang ini B. Tetapi perhatikan bahwa pangkatnya, ya kan, pangkatnya itu sama ya. Jadi sini fx, yang di sininya juga fx ya. Jadi mengandung variabel pangkatnya. Nah, jika berbentuk seperti ini ya, ini A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, syaratnya itu adalah A harus positif, A tidak boleh sama dengan 1, B harus positif, B tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak boleh sama dengan B. Jadi harus berbeda ya. Jangan sama. Kalau sini 1, sini 1 itu tidak boleh, tidak berlaku itu. Jadi harus beda dia. Maka apa? Maka yang terjadi fx sama dengan 0. Ya. Jadi itu teknik penyelesaian kalau nanti kita bertemu dengan soal seperti yang C ini. Jadi bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, bagaimana contoh soal yang seperti ini? Baik, kita akan
bahas. Kita akan lihat contohnya bagaimana. Nah, ini ya contohnya ya. Contohnya ada dua ya. Jadi yang pertama, yang A, 6 pangkat X kurang 3 sama dengan 9 pangkat X kurang 3. Yang B, 7 pangkat X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 8 pangkat X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Jadi kita perhatikan bahwa contoh soal ini semuanya bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, yang akan Bapak bahas di sini seperti biasa satu saja, ya kan? Yang paling mudah, yang susah nanti Bapak yang kerjakan, yang mudah kamu. Nah, yang mana kira-kira yang perlu Bapak bahas ini? Yang A atau yang B? Ya, betul ya. Yang Bapak bahas yang B. Nanti yang A berarti kamu kerjakan. Nanti tulis di buku, jawabannya tulis di buku tugas ya. Oke, seperti biasa answer dulu. Ya, answer. Soalnya kita tulis ulang. Jadi 7 pangkat X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 8 pangkat X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, perhatikan bilangan pokoknya berbeda. Pangkatnya sama. Maka berlaku apa? Pangkatnya sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ingat, seperti biasa, kalau soalnya itu berupa persamaan kuadrat, maka untuk menentukan nilai X itu harus difaktorkan. Ya. Jadi kalau dia variabel pangkat tertingginya itu adalah 2, 3, 4 dan seterusnya, maka harus memakai cara pemfaktoran. Seperti ini toh. Nah, ini cara pemfaktoran namanya. Di sini X, di sini X. Nah, ini kita isi, ini kita isi juga. Cara ngisinya kan sudah pernah kalian pelajari di SMP dulu. Jadi kalau dikali sama dengan plus 6, yang ini kalau dijumlahkan itu sama dengan min 5. Jadi minnya harus diikutkan ya. Jadi minnya harus diikutkan. Jangan tidak pakai min, salah itu nanti. Karena min itu adalah identitasnya 5. Plus itu adalah identitasnya 6. Ini berarti min 5 ya. Berapa kali berapa hasilnya 6? Ada dua kemungkinan ya kan. 1 kali 6 dengan 2 kali 3. Nah, yang paling pas itu adalah 2 sama 3. Nah, untuk tanda berarti kan dikalikan sama dengan plus, dijumlahkan sama dengan min, berarti min 2 dan min 3. Min 2 kali min 3 berapa? Plus 6 toh. 2 kali 3, 6. Min kali min plus. Min 2 tambah min 3, min 5. Di sini itu min 2, di sini min 3. Nah, akhirnya kita dapatkan jawabannya. Ada dua kemungkinan jawaban itu dan nilainya sama. Maksudnya dan nilainya benar, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, ini hasil
penyelesaian dari contoh soal yang B. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan diajukan ya di kolom komentar. Oke, itu yang B, ya kan? Nah, sedangkan yang A ini berarti jadi tugas kamu, ya kan? Kerjakan di buku tugas. Paham ya? Oke, kalau gitu.